Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala mariz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzal 'anil ismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ya ibadur rahman, fa inni usikum nafsi bi taqwallahil mannan al-qawl fi kitabil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasy-syafi wal watr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah yang singkat ini, hati berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri hati pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan yang diharamkan. Hadirin yang berbahagia, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, satu di antara hari-hari yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada 10 hari pertama Dzulhijjah, kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan yang dilakukan di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita isi 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah puasa mulai hari pertama hingga hari ke-9. Terutama sekali puasa pada hari ke-9 itu yang disebut sebagai puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Kemudian amal yang lainnya adalah berbakti kepada kedua orang tua, memperbanyak silaturahim kepada sanak saudara, ziarah kubur, bertaubat dari seluruh dosa, lebih giat lagi menghadiri majelis ilmu atau majelis ta'lim, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, juga memperbanyak doa, memperbanyak sholat-sholat sunnah, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, begitu mulianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan hari-hari itu dalam firman-Nya, yaitu yang tadi kami sebut, yang mananya demi waktu fajar, demi 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, demi hari raya kurban, dan demi hari Arafah tanggal 10 Dzulhijjah. Itu makna dari Quran surah Al-Fajr ayat 1 hingga ayat 3. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, ma min ayamin al-amalu afdalu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yani ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah? Qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yakif min dzalika fi syai'. Maknanya, tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Rasulullah kemudian menjawab, termasuk lebih utama jika dibandingkan jihad di jalan Allah.
kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan sesuatu apapun dari jiwa dan hartanya karena ia mati syahid di medan jihad. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Abi Dawud, dan Imam Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terhadap hari yang paling utama sepanjang tahun, yakni hari Arafah atau hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Pada hari Arafah kita lebih ditekankan lagi untuk melaksanakan berbagai kebaikan serta berpuasa dan memperbanyak doa pada hari itu. Ketika ditanya mengenai puasa Arafah, Rasulullah Muhammad SAW pernah menjawab, yukaffiru as-sanata al-madiyata wal badiyata. Maknanya puasa Arafah memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa kecil setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan keutamaan hari Arafah dalam sabdanya, ma min yaumin aktsar min ayyuqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Maknanya tidak ada hari yang Allah membebaskan hamba dari siksaan neraka sebanyak yang ia bebaskan pada hari Arafah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Rasulullah Muhammad bersabda, ma ru'a syaitanu yawman huwa fihi aswad wala adhar wala ahqar wala abyad minhu fi yaumi Arafah. Maknanya tidaklah setan terlihat lebih terhina, terlihat lebih terusir, lebih ternista dan lebih marah kecuali pada hari Arafah. Hadis sahih riwayat Imam Malik bin Anas. Hal itu dikarenakan begitu banyak rahmat Allah yang turun pada hari Arafah dan begitu banyak pengampunan dosa yang Allah anugerahkan kepada para hambanya pada hari Arafah itu. Hal-hal semacam ini tentu sangat dibenci oleh setan, sehingga setan menjadi merasa lebih terhina, lebih terusir, lebih ternista dan lebih marah. Hari Arafah juga adalah hari terkabulkannya doa, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Abdul du'ai du'au yaumi Arafah, Abdul ma kuntu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Maknanya doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah, itu hari 9 Dzulhijjah. Dan sebaik-baik yang aku dan para nabi sebelum itu ucapkan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hadis riwayat Imam Malik. Masyarul muslimin rahimakumullah, bagi yang akan berkorban disunnahkan mulai awal Dzulhijjah hingga sampai dengan hewan kurbannya disembelih untuk tidak memotong rambut, juga tidak memotong kukunya, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terakhir yang kami sampaikan bahwa malam hari raya Idul Adha adalah salah satu malam yang mustajab untuk kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal demikian ini dijelaskan oleh imam kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam kitab beliau, kitab Al-Um. Wal bagana kana yuqal inna du'a mustajabu fi khamsi layalin fi lailatul jumati wa lailatul adha wa lailatul fitri wa lailatul min rajab wa lailatul nisfi min sya'ban. Telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dinyatakan sesungguhnya doa itu dikabulkan, diharapkan dikabulkan pada 5 malam. Pertama malam Jumat, kedua malam hari raya Idul Adha, ketiga malam hari raya Idul Fitri,
kemudian keempat malam pertama bulan Rajab, dan yang kelima malam nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salam ala nabil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghula wal waba wal fasha wal munkar wal bagh wa yusuf wal muhtalifa wal shadid wal mihan ma dara minhu wa ma batan min baladina hadha Indonesia azam wa min muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.